Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Abdul Hamid dengan NIM 1903036057 dan teman saya Mbak Saudari Maya Puji Rahayu dengan NIM 1903036105 akan mencoba mempresentasikan mengembangkan instrumen evaluasi CIP. Materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu instrumen konteks. Evaluasi konteks atau konteks evaluation merupakan dasar evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan atau rasional dalam menentukan tujuan. Berlin R. Wharton dan James R. Sanders pada tahun 1979. Karenanya, upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini ialah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan, dan tujuan atau goals. Sovelbeam pada tahun 1983 menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Kebutuhan dalam hal ini dirumuskan sebagai suatu kesenjangan atau diskrepansi view antara kondisi nyata atau reality dengan kondisi yang diharapkan atau ideality. Context evaluation to serve planning decision. Evaluasi konteks ini membantu menentukan kebutuhan yang akan dicapai program, merencanakan keputusan, dan merumuskan tujuan program. Dalam proses pembelajaran sains, konteks evaluation dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat merumuskan tujuan atau goals pembelajaran dilihat dari kemampuannya dalam menjawab tes atau dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Nah, mengenai Sovelbeam tahun 1983, dalam Hamid Hasan menyebutkan tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan. Dalam hal ini, Suharsini memberikan contoh evaluasi program makanan tambahan anak sekolah PMTAS dalam pengajuan pertanyaan evaluasi sebagai berikut. Seperti yang pertama, kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, misalnya jenis makanan dan siswa yang belum menerima. Yang kedua, tujuan pengembangan apakah yang belum tercapai oleh program, misalnya peningkatan kesehatan dan prestasi siswa karena adanya makanan tambahan. Yang ketiga, tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat. Yang keempat, tujuan manakah yang paling mudah dicapai, misalnya pemerataan makanan, ketepatan penyediaan makanan. Oke, cukup sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mbak Maya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan instrumen input. Instrumen input atau evaluasi input adalah evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan program. Kemudian,
Pada penilaian input sendiri yaitu meliputi guru, peserta didik, kurikulum, dan bahan ajar. Menurut Stufle BEM, evaluasi input bermanfaat bagi pembimbing untuk pemilihan strategi, sehingga informasi dan data yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan. Kemudian pada tahap input atau masukan, evaluan akan mengevaluasi dan mengidentifikasi aset dan peluang, serta prioritas-prioritas dari sebuah program. Pada tahap ini, evaluator akan menganalisa dan menjawab pertanyaan yang sangat substansi dari sebuah program, seperti apakah tujuan pendidikan dirumuskan dengan tepat? Apakah tujuan pendidikan kongruan dengan visi misi sekolah? Apakah strategi instruksional telah disusun dengan baik? Apakah mata pelajaran dan strategi instruksional membantu guru untuk mencapai tujuan pendidikan? Dan yang terakhir, apakah strategi yang ada membantu tujuan pendidikan? Kemudian pada tahap ini hanya berfokus kepada dua hal, yaitu menghentikan program atau memodifikasi program. Kemudian evaluasi ini yaitu menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Menurut Stufle BEM, pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah kepada pemecahan masalah yang menolong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Misalnya pada evaluasi kurikulum, pertanyaan yang diajukan antara lain: 1. Apakah proses metode belajar mengajar yang diberikan sudah memberikan dampak jera pada perkembangan peserta didik? Yang kedua, bagaimana reaksi peserta didik terhadap metode pembelajaran yang diberikan? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.